Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Syukur alhamdulillah di malam yang penuh dengan barokah Allah ini ya. Alhamdulillah hujannya barokah. Insyaallah malam yang penuh barokah ini kita bisa berkumpul bersama untuk melanjutkan kajian kita. Ini insyaallah di pertemuan yang ke-7 ya. Pertemuan ke-7 alhamdulillah ya. Kita sudah pertemuan ke-7 itu berarti ya, hampir 3 bulan lah. Alhamdulillah istiqomah. Ya. Tema pada malam hari ini ada meluruskan makna rezeki. Jadi kalau kemarin kita itu bagaimana bekerja menuai berkah, sekarang kita membahas tentang makna rezeki. Jadi rezeki itu apa? Ya. Nah, banyak orang memahami bahwa rezeki itu diperoleh dari hasil usahanya sendiri. Ya. Jadi banyak orang beranggapan bahwa segala upaya yang dia lakukan, apakah itu bekerja, apakah itu berdagang, apakah itu bisnis, apakah bisnis itu online ataukah offline, apakah dia jadi kuli, apakah dia kerja di bertani, apakah dia berkebun, gitu ya. Nah, semua itu adalah usaha yang mereka lakukan sendiri, dan mereka beranggapan dengan usaha yang mereka lakukan sendiri itu maka rezeki itu pasti akan datang. Jadi kalau orang berpikiran bahwa dengan bekerja, dengan berusaha, dengan berbisnis, bertani, bertanam, bercocok tanam dan segala macamnya, dia mengeluarkan sebuah usaha sendiri, atau misalkan dia bukan bisnis, bukan juga bercocok tanam, tapi McLaren. Apa usaha McLaren? Maklaran. Jadi sebelum kita bahas ini kan begini ya. Kadang-kadang di Indonesia itu atau di sekitar kita ya, tapi banyak umumnya juga di tempat-tempat lain juga sebenarnya. Orang yang mengatakan bisnis, kerja. Contoh, konsultan itu kerja atau bisnis? Kalau menurut teman-teman di sini, menurut jamaah di sini, konsultan, trainer, apalagi terapis, dokter, bisnis atau kerja? Kerja. Di dalam Islam itu ada dua bagian kalau kita bahas tentang ekonomi. Yang pertama itu ada namanya milkiyatul mal. Jadi kepemilikan, milkiyah, al-milkiyah. Kepemilikan, milkiyatul mal. Kepemilikan harta. Bagaimana cara kita memiliki sebuah harta. Harta itu apa? Harta itu adalah izin asyari, izin pencipta, izinnya Allah kepada seseorang, ya kita ini pada manusia, untuk memanfaatkan sesuatu. Karena disebut dengan harta. Definisi dari harta itu
Contoh, saya punya laptop, disebut harta nggak ya? Harta ya. Harta adalah izin asali untuk memanfaatkan sesuatu. Nah, berarti ini kan ketika yang jadi pertanyaan kan begini, kalau definisi dari harta itu adalah izin asyari, izin pencipta, izin pencipta kepada kita manusia untuk memanfaatkan sesuatu, maka bagaimana kita mengetahui bahwa asyari itu memberikan kepada kita izin ataukah tidak? Gimana caranya? Asyari itu pencipta, membuat hukum. Asyari ya, Allah lah gitu. Jadi izin yang diberikan Allah untuk memanfaatkan sesuatu itu disebut dengan harta. Pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui bahwa Allah memberikan kita izin atau tidak? Nah, Allah tahunya kita diberikan izin oleh Allah atau tidak berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah, bahwa harta itu bisa berpindah satu orang ke orang lain secara sah, itu harus ada izin dari Allah. Gitu. Baru kalau Allah mengizinkan, kita boleh memanfaatkan harta itu atau benda itu. Nah, laptop ini tadinya punya Ustaz Wanto, kemudian berpindah ke tangan saya. Nah, pertanyaannya, ketika berpindah itu diizinkan Allah atau tidak? Karena implikasinya apa? Implikasinya begini, kalau Allah tidak mengizinkan, maka harta ini menjadi harta yang haram. Tapi kalau diizinkan, maka harta itu menjadi harta yang halal. Nah, pertanyaannya, sebab apakah yang menjadi pertanda bahwa Allah itu mengizinkan laptopnya Ustadz Wanto pindah menjadi milik saya? Nah, maka disitulah kita belajar tentang hukum-hukum ekonomi, ya, tentang transaksi. Apa saja, macam-macam. Satu, sebab hadiah. Sekarang saya tanya, apakah di dalam Islam ada hukum hadiah? Ada hadiah? Hah? Ada. Boleh? Boleh. Jadi kalau Ustadz Wanto ngasih hadiah ke saya, berarti Allah ridho apa enggak? Ridho. Berarti harta ini harta halal atau tidak? Halal. Halal. Karena sebab hadiah. Ada sebab yang lain. Dan apa itu sebab yang lain? Sebab yang lain adalah contoh bayi. Apa itu bayi? Jual beli. Jadi Ustadz Wanto menjual kepada saya dan saya membelinya. Sah? Sah. Halal? Halal. Ya. Sebab pindahnya laptop ini dari Ustadz Wanto ke saya adalah mencuri. Misalkan saya curi dari rumahnya Ustadz Wanto. Mencuri dibolehkan oleh Allah atau tidak? Tidak. Jadi hartanya harta yang halal atau yang haram? Haram. Jadi disebut harta itu adalah izinnya Allah untuk memanfaatkan sesuatu. Apakah itu uang, apakah benda, dan sebagainya. Nah, sebabnya itu harus izinnya Allah itu tertera dengan hukumnya Allah, syariatnya Allah, ya. Itu bahasa. Loh, hubungannya apa Ustaz? Nah, terkait dengan harta itu nanti ada dua bab. Bab yang
adalah milkiyah. Milkiyatul mal yaitu kepemilikan harta. Bagaimana cara memperoleh harta? Yang tadinya nggak punya harta, sekarang jadi punya harta. Ya apa carane? Nah, maka dibahaslah di situ nanti ada namanya ijarah. Ijarah macam-macam ya. Ijarah itu maknanya ya bisa sewa, bisa kontrak, bisa kerja, itu ijarah. Nanti ijarah berdasarkan waktu, ijarah berdasarkan pekerjaan segala macamnya. Banyak yang kita bahas nanti. Ya. Ada bab yang kedua, apa itu? Tanmiyatul mal, pengembangan harta. Jadi kalau pemahaman saya disebut bisnis itu tanmiyatul mal, bukan milkiyatul mal. Jadi kalau orang yang ijarah itu bukan bisnis, jadi memperoleh harta, kerja memperoleh harta. Nah, disebut tanmiyatul mal itu prinsipnya begini. Disebut tanmiyatul itu pengembangan, mal harta, kan begitu. Jadi bisnis itu pengembangan harta. Kalau pengembangan harta berarti sudah punya harta, kemudian dikembangkan. Nah, itulah bisnis. Tapi kalau tadinya belum punya harta, karena sebab sesuatu akhirnya dia punya harta, itu namanya milkiyatul mal, kepemilikan harta. Biar tahu ya. Jadi kalau milkiyatul mal nanti pembahasannya banyak dalam Islam itu ya. Ya bisa syirkah lah kan begitu ya. Bisa baiklah kan begitu ya. Bisa jual beli, bisa berdagang segala macam, kemudian bersyirkah segala macam. Nah, itu nanti banyak implikasi di dalam hukum-hukum ekonominya ya. Nah, sekarang ini maknanya dua. Apakah itu milkiyatul mal ataukah tanmiyatul mal? Dari usahanya sendiri. Banyak orang memahami bahwa ketika saya bekerja, ketika saya berbisnis, ketika saya ngajar, ketika saya mancing, ketika saya bertani, ketika bercocok tanam, ketika saya jadi guru, ketika jadi guru pabrik, ketika apalagi saya jadi kuli, ketika saya jadi supir truk dan segala macamnya, dia mengatakan bahwa rezeki itu datang karena apa yang saya usahakan. Banyak nggak yang mengatakan begitu? Jika orang bekerja keras kemudian menerima gaji, hal itu dianggap dari usaha, hasil usahanya. Contohnya, wah, sugih apa saya ini? Aku 10 tahun ini kerja keras dengan curahan keringat dan kepala tanganku sendiri. Alhamdulillah akhirnya aku tuku rumah, tuku mobil. Nah, itu dia memahami bahwa rezeki datang kepada dia karena kerja kerasnya, karena usahanya dia. Sering mendengar kata-kata seperti itu. Pedagang yang memperoleh keuntungan dianggap karena hasil usahanya. Alhamdulillah. Aku kemarin dodolan itu laris banget. Kenapa? Karena dia merasa kalau jualan di sana itu laris. Makanya dodolan itu kudu apa sing tepat, sing apa jenenge tempatnya sing pas. Biar banyak ini pembeli. Mas, aku nek kerja keras budal isuk mulai sore lagi untuk gak entuk apa-apa, Mas. Sering dengar kata-kata begitu? Dokter yang menerima upah karena mengobati pasiennya dianggap upah itu datang dari dirinya sendiri. Wah, sugih ya, alhamdulillah Pak. Itu rezeki apa jenenge? Alhamdulillah ya cukup lah. Jadi dokter Pak, pasiennya akeh. Alhamdulillah. Makanya ada cerita itu orang tua itu. Apa cerita apa? Lagunya itu apa?
apa pinter ben sesuk jadi dokter gimana? Nek mudan anake lho ya. Kok ame-ame belalang kuku-kuku siang makan nasi kalau malam yang susu. Bukan gitu ya. Yang mudan anaknya yang ben sesuk pinter jadi dokter ini alias saya jamu itu. Ingat nggak lagu itu? Jamu itu. Hah? Jamu. Oh iya. Ya, gimana lagunya itu? Ya itu lah pokoknya. Lupa saya. Ini generasi sik nom kabeh kali. Kata utang ada. Kalau sudah tua kan masih ingat ya zaman dulu gitu. Ya itulah. Makanya banyak orang yang pengen anaknya jadi dokter. Kenapa pengen anaknya jadi dokter? Karena nek jadi dokter duitnya oke. Lah itu juga yang ada di tengah-tengah masyarakat kan begitu. Sehingga apa? Sehingga orang tua itu kalau punya anak yang sekolah enggak dokter itu bisa jadi dia masih khawatir gitu. Anakku sukses atau orang kan gitu. Apalagi misalkan dia berpikir bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka rezekinya semakin banyak. Bener masalah? Sekolah tinggi ditelek akeh, maka duitnya tambah akeh gitu. Bener masalah? Kenapa salah itu? Mungkin ada hubungan antara sekolah tinggi dan uang. Rezeki. Kalau pendidikan itu menjadi sebab seseorang diberikan rezeki, maka wong sing sugih sak donya itu namanya profesor. Betul kan? Pertanyaannya, ono nggak profesor sing nggak sugih? Wah, ada. Wah. Ono nggak sing nggak profesor tapi kekayaannya melebihi profesor? Banyak. Berarti tingkat pendidikan itu bukan sebab datangnya rezeki. Terus sebab datangnya rezeki itu apa sih? Kan bahas. Pendidikan bukan profesi. Jadi sebab datang rezeki itu profesi. Apa profesi? Pedagang kan? Pedagang pasti sugih. Saya tanya, ada nggak pedagang yang nggak sugih-sugih? Ada. Ada nggak pedagang yang harta kekayaannya itu kalah sama pekerja pabrik biasa? Banyak. Kalau begitu berarti profesi itu bukan sebab datangnya rezeki. Makanya Pak, saya jauh-jauh khawatir. Ini anaknya guys sudah jadi dokter, gak usah khawatir. Dokter, disuruh dokter gak bisa, gimana? Saya mau jadi apa kamu? Ya jadi orang lah. Apalagi kan begini, anaknya penghafal Quran, profesimu apa nak? Kalau kamu penghafal Quran, apa profesimu? Jangan nanti penghafal Quran kamu bisa makan dengan hafalan Quran. Coba sekarang lihat orang yang hebat-hebat itu satu pengusaha, maka kamu masuk ilmu ekonomi, fakultas ekonomi, ambil jurusan ekonomi bisnis dan segala macamnya, itu yang membuat sukses. Orang tuanya khawatir kalau anaknya sekolah itu jurusannya nggak pas, khawatir. Pemane anaknya gak pinter ini jadi kamu masa depanmu kayak apa nak? Rapotnya lingko terus gitu. Wah, calon guru ini kayak sukses ini ceritanya. Wong tuanya khawatir.
Sekarang saya tanya, ada nggak penghafal Quran yang sukses? Banyak. Banyak. Ada nggak orang yang nggak sekolah sukses? Banyak. Banyak. Kalau Masya Allah. Iya. Wah, Makan ya apa? Rezeki Ustaz. padahal kita harus ini nggak kemakan. Makan ya. Kalau kopi diminum, kalau itu nggak bisa, kan nggak mungkin saya ngobrol ya. Ini pajangan aja. Nah, inilah yang mau kita luruskan. Agar apa? Satu, kita nggak khawatir kalau misalkan anak kita itu ke pondok, apakah masa depannya baik atau tidak, rezekinya banyak atau tidak. Nanti nggak khawatir kalau kita paham soal rezeki. Kalau anak kita pintar atau bodoh, kita juga nggak akan khawatir terkait dengan masa depan dia, dengan rezekinya dia. Gitu. Kalau kemudian misalkan sekolah nilainya jelek, kita juga nggak akan khawatir. Loh, kalau begitu terserah anak kita Ustaz, goblok apa enggak tuh? Ya enggak begitu juga, begitu loh ya. Gitu. Lain urusannya lain ya. Nah, nanti akan kita jelaskan. Ini adalah pemahaman rezeki yang salah jenis pertama. Nanti ada dua jenis kesalahan pemahaman soal rezeki, makanya harus kita luruskan. Ya, tema malam ini adalah meluruskan makna rezeki. Loh, kalau ini salah, Ustaz, sing bener koyo apa? Ini. Apakah pemahaman itu benar? Maka ada pertanyaan, benarkah penyebab datangnya rezeki itu atas usaha kita? Marilah kita melihat faktanya secara lebih mendalam. Apa faktanya? Rezeki itu ada dua aspek. Ya. Aspek yang pertama adalah al-hal. Apa itu al-hal? Adalah sebuah kondisi atau keadaan yang biasanya dapat mendatangkan rezeki. Contoh al-hal itu apa, Ustaz? Kerja. Itu adalah al-hal, sebuah kondisi atau keadaan yang biasanya dapat mendatangkan rezeki. Bisnis itu adalah al-hal, kondisi atau keadaan yang biasanya dapat mendatangkan rezeki. Yang kedua adalah dan al-hal itu sifatnya tidak pasti. Apa itu tidak pasti? Bisa datang, bisa tidak. Makanya orang bisnis itu bisa laku, bisa enggak laku, bisa untung, bisa rugi. Nah, inilah salah satu kelemahan di dalam sistem ekonomi kapitalis. Apa itu? Namanya bisnis kan al-hal, sesuatu yang nggak pasti, betul nggak? Artinya nggak pasti itu bisa untung, bisa rugi, betul ini? Nah, ini kan satu sisi al-hal. Tapi orang pengennya begini, aku nitip modal ya 100 juta, yang penting berbulan ke ono keuntungan 3 juta. Disitulah letak kesalahannya. Kenapa? Dengan modal 100 juta dia berharap setiap bulan itu menerima 3 juta. Padahal bisnisnya tidak pasti, tapi mintanya keuntungannya pasti. Nah, itu kesalahannya. Nah, itu nggak boleh. Nah, itu banyak itu. Jadi kalau kita punya duit, nanam duit, yuk ndekek duit, yuk apa caranya berbulan untung. Padahal bisnis itu belum tentu untung. Kita pengennya terus untung. Bahkan ada sebagian lembaga yang menjamin, dan sebagian bisnis yang menjamin pasti taklanya itu 6 juta berbulan.
itu nggak logis menurut logika. Karena ini rezeki itu hal-hal, kondisi, keadaan yang biasanya dapat mendatangkan rezeki, salah satunya itu bisnis. Makanya ada yang tanya, Ustaz, kalau misalkan saya investasi 100 juta, tiap bulan pasti dapat 3 juta selama 1 juta, boleh atau tidak? Maka jawabannya adalah tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Yang namanya investasi itu nanti masuk ke dalam syirkah. Syirkah itu bagi hasil, dan bagi hasil itu enggak pasti, tergantung perolehannya. Siapa yang bisa memastikan bahwa sebulan dapat 5 juta terus begitu bisnisnya? Kan enggak ada. Ya kadang 5 juta, kadang 6 juta, kadang 3 juta, kadang 1 juta, kadang 10. Sehingga bagi hasilnya itu pasti berubah-ubah gitu. Kalau ada pembagian yang fix, dalam tanda kutip, itu terindikasi riba. Fix. Bakal untung, bakal rugi, sebenarnya aku 10 juta. Zolim. Nah, itulah kondisi ya. Jadi, hal-hal itu bersifat tidak pasti. Nah, sesuatu yang bersifat tidak pasti, dan ini adalah wilayah yang diusahakan manusia, di mana manusia itu diberikan wewenang, diberikan izin untuk melakukan atau berupaya di sekitar ini. Nah, dari situlah nanti akan muncul tentang, jadi ini kan kondisi bersifat tidak pasti, dan kita itu bekerjanya itu di sini, wilayah yang bisa kita usahakan. Bekerja, berbisnis itu kan wilayah yang bisa kita lakukan, betul? Nah, makanya nanti ketika wilayahnya ada di sini, maka disinilah yang akan dihisab oleh Allah. Bagaimana kita mendatangkan, melakukan kondisi sesuatu hal, apakah dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Kalau caranya halal, maka dikasih pahala. Tapi kalau caranya haram, maka dikasih dosa. Ini al-hal. Kondisi yang kedua adalah al-asbab. Apa itu asbab? Sebab. Jadi al-asbab itu berarti kan ada hukum sebab akibat, kaidah kausalitas, hukum sebab akibat. Kalau sebabnya ini, pasti akibatnya itu ini lagi. Itu sebab akibat. Ya. Contoh sebab akibat itu begini. Itu kepala ditengok, cepot, habis itu bendol. Bendol sebabnya adalah ditonjok. Jadi kalau ditonjok bendol. Asbab. Nah, ini bersifat kausalitas, yaitu sebab akibat. Jadi akibatnya apa itu pasti dari sebab yang terjadi. Dan ini bersifat pasti. Nah, karena ini bersifat pasti, ini sebab masalah yang gaib bagi manusia. Jadi apa sih yang menyebabkan secara pasti bahwa kita dapat rezeki itu apa? Kalau ini kan nggak pasti. Kerja apa itu nggak pasti ternyata. Pertanyaannya, yang pasti bohong. Nek itu kita lakukan pasti itu. Kira-kira apa? Ngerti apa lah? Kira-kira ada tahu sesuatu yang kalau itu kita lakukan itu pasti kita dapat rezeki. Pasti itu pokoknya. Nggak mungkin nggak itu. Tahu nggak kira-kira apa? Hah? Bersedekah. Ini kan bersedekah pasti itu? Nah, jawab sendiri. Tahu? Tahu apa enggak? Sudah jelas. Kok itu berarti gak roh. Ditulis itu.
masalah yang goib. Goib berarti ya nggak tahu kan begitu. Dia jawabannya tahu nggak? Nggak tahu Ustaz. Kenapa nggak tahu? Goib. Oh, dituduh kok tahu nih. Jelas Ustaz. Minggu kemarin nggak begitu, saya ngisi di mana gitu. Saya balik begitu, nggak ngerti deh balik gitu. Jadi kalau dari A ke B, dari A ke D ngerti dia. Tapi kalau dari D saya tarik ke C, ke B, ke A nggak ngerti. Gitu. Nah, alhamdulillah minggu ini tak walik-walik ngerti ternyata gitu. Tadi konfirmasi kembali. Ustaz, kalau ada yang ngaji lagi, boleh nggak Ustaz? Boleh. Jadi minta ada kelompok baru lagi. Nah di situ di tempat jam. Makanya kalau kelompok wakil kan, ya besok misi kan. Satu saat saya pengen misi itu jamaah di sini. Oh ya, insya Allah itu ada namanya Ustaz Wanto nih. Dia ngisi kayak gitu. Gitu ya. Nanti jamaah di sini juga begitu ya. Saya rekomendasikan isi di mana kan gitu ya. Setuju nggak? Setuju. Misalkan ada khotbah Jumat kosong, nah itu tinggal dicatat aja siapa di sini bisa khotbah Jumat gitu. Kasih aja mereka. Malam ini itu saya juga jadwal ngisi itu barengan itu, ngisi tapi online ya. Nah itu tak kasihkan salah satu jamaah yang ada di sini biasanya sandaran di kaca pojok di belakang sana biasanya. Namanya Ustaz Wali gitu. Tak kasih belum. Ustaz Wali aja ngisi. Malam ini juga bentrok jadwalnya. Oke. Nah, karena ini bersifat goib, maka membutuhkan dalil yang bersifat pasti. Jadi begini. Ini terkait dengan berpikir. Ya. Ibaratnya itu begini. Manusia itu bisa berpikir ketika dia bisa mengindra sesuatu. Ya. Contoh misalkan, ini disebut apa? Nih. Kenapa Anda bisa mengatakan ini disebut nih? Ya karena tahu itu bisa dilihat Ustaz kayak begitu bentuknya ya pasti nih, ya. Nek bentuknya koyo ngono, itu ono cetekane kan koyo ngene iki. Nah, itu di kepala saya itu informasinya tuh mik Ustaz, karena saya mik. Nah, sekarang bisa gak jenengan itu berpikir kalau ada sesuatu yang gak ada bendanya? Contoh misalnya, Ustaz, aku di balik tembok ini ada jin. Percaya nggak? Percaya apa enggak? Hah? Percaya apa enggak? Enggak. Yang enggak coba angkat tangan, yang percaya coba angkat tangan. Yang enggak mau angkat tangan enggak jawab berarti. Saya justru mau bertanya, kalau ada apa alasannya, kalau enggak ada apa alasannya. Yang penting alasannya, duduk jawabannya. Ada Ustaz, apa alasannya? Katanya Ustaz. Saya pernah dikasih tahu orang sini, katanya ada di situ Ustaz. Wah, cari. Lewat. Kenapa? Itu nggak bisa dibuktikan kan begitu. Cari. Yang kedua, saya nggak percaya Ustaz. Kenapa nggak percaya? Nggak pernah lihat. Kalau saya ditanya, misalkan di belakang sini itu ada jinnya atau begini, saya kasih tahu. Di belakang masjid ini, ada kambing. Percaya nggak? Percaya. Kenapa percaya? Oh, kenapa nggak percaya? Ya nggak lihat mau ada temboknya kok. Gimana melihat? Nggak lihat Ustaz. Tapi ada suaranya. Percaya nggak? Ada suaranya. Kalau saya belum tentu.
Sekarang bisa jadi itu speaker itu. Kalau enggak, itu adiknya udah pantau bisa bilang, gitu. Rekaman. Sehingga apa? Sesuatu yang tidak terlihat itu membutuhkan petunjuk. Contoh tadi di belakang ini ada kambing. Percaya atau tidak? Ya nggak bisa mikir kepala kita. Kenapa nggak bisa mikir? Nggak ada petunjuknya. Tapi kalau dikatakan di sana ada suara embek, kita dengar suara embek, nah itu petunjuk. Tapi petunjuknya ini belum tentu kambing. Bisa jadi yang lain. Butuh petunjuk lain. Artinya apa? Sesuatu yang goib itu sesuatu yang goib memerlukan petunjuk. Sesuatu yang goib tidak ada petunjuk, nggak usah diyakini. Contoh lagi, percaya nggak karo surga? Kan kita sebagai ustaz kan sering disemprot sama orang. Sampai cerita surga neraka kok pernah aja kan gitu. Pernah digituin nggak? Hah? Pernah digituin? Oh ngerti surga itu kok apa? Nah sekarang tanya, jenengan percaya atau tidak dengan surga itu? Percaya. Kenapa jenengan percaya? Pernah lihat kan? Ada. Hah? Lihat gak pernah kok percaya itu ya apa ceritanya? Ada petunjuknya. Ada apanya? Petunjuk. Petunjuknya apa? Dari Al-Quran. Hah? Dari Al-Quran tak? Bener apa enggak? Dari Al-Quran. Saya tanya, yakin gak bahwa Al-Quran itu dari Allah? Buktinya apa? Hah? Ada petunjuk lagi kan? Wah itu panjang lagi. Kesimpulannya itu begini. Yuk, pastilah jamaah di sini yakin kalau Al-Quran itu dari Allah, pasti yakin ya. Kalau nggak yakin kebangetan banget. Nanti kita bahas sampai detail kalau nggak yakin. Nah, kesimpulannya adalah setiap sesuatu yang goib harus ada petunjuk. Nah, karena ini goib, maka membutuhkan dalil atau petunjuk. Jelas? Al-asbab datangnya rezeki. Dalilnya harus qat'i. Qat'i itu pasti. Baik qat'i subut, yaitu sumbernya harus pasti. Dan qat'i dilalah, penunjukannya juga harus pasti. Sumbernya pasti, penunjukannya pasti. Maksudnya apa Ustaz? Al-Quran itu sumbernya pasti. Hadis mutawatir itu pasti, tapi hadis ahad itu belum tentu pasti. Ada kemungkinannya salah meskipun itu kecil. Tapi kalau mutawatir itu pasti, maka Al-Quran dan hadis mutawatir itu qat'i subut, sumber yang pasti. Nah, maksudnya qat'i dilalah itu penunjukannya makna dari hadis yang mutawatir ataukah makna yang ditunjukkan oleh ayat Al-Quran tadi itu pasti tidak menimbulkan banyak penafsiran. Makanya disebut ada ayat-ayat muhkamat, ada ayat-ayat mutasyabihat. Ya. Nah ini harus qat'i subut dan qat'i dilalah. Berarti merujuk Al-Quran. Wah, ini dalil yang pertama, Quran surat Al-An'am ayat 142. Kulu mimma razaqakumullah, makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Quran surat Ar-Rum ayat 40, alladzi khalaqakum summa razaqakum. Alladzi khalaqakum, yang menciptakan kamu, summa razaqakum, kemudian yang memberimu rezeki. Sama juga dalam Quran Yasin ayat 47, razaqakumullah, yang rezeki yang diberikan Allah kepadamu.
Ya, kemudian ada lagi Quran surat Al-Imran ayat 37, innallaha yarzuqni man yasha. Sungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapapun yang dikehendaki. Al-Ankabut ayat 60, Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Quran surat Al-Hajj ayat 58, la yarzuqannahumullah. Benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rezeki. Quran surat Ar-Ra'd ayat 26, yabsutur rizqa liman yasha, meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Quran surat Al-Kabut ayat 17, fa'abtahu indallahi ar-rizq, maka mintalah rezeki itu di sisi Allah. Dari semua dalil ini kesimpulannya satu. Apa itu? Dan sebab datangnya rezeki cuma satu, yaitu dari rezeki. Pasti, yakin, hakul yakin. Wes, pasti masih yakin kita akan punya rezeki kalau diberi Allah rezeki. Itu berdasarkan di sini. Ya kok mesti ana eta gitu. Nek diwenehi Gusti Allah ya pasti entuk rezeki. Lah iya, karena rezeki itu pemberian. Nah sekarang ada enggak cara agar kita pasti dikasih Allah? Loh masalahnya itu hak prerogatifnya Allah, masalahnya yang ngasih rezeki atau tidak itu haknya Allah dan itu enggak bisa diintervensi. Yang bisa kita lakukan adalah apa? Hal-hal, yaitu kondisi atau keadaan yang bisa mendatangkan rezeki. Sehingga keyakinan kita itu cuma satu. Apa itu? Biar Allah mau menolong kita, biar Allah mau ngasih rezeki kita, maka harus dekat-dekat sama Gusti Allah. Harus dekat sama Gusti Allah. Kalau nggak dekat sama Gusti Allah, ya gimana Allah mau kasih? Tapi kalau ada orang yang nggak dekat sama Allah, dikasih sama Allah, itu hak prerogatifnya Allah. Paham ya? Jadi kita harus dekat-dekat sama Allah. Jadi justru kalau nggak punya rezeki harus dekat-dekat sama Allah. Nggak punya rezeki berarti boleh jauh sama Allah, atau nggak boleh juga. Terus gimana Ustaz? Ya harus selalu dekat sama Allah biar ditolak oleh. Makanya di pembahasan pertemuan kita yang pertama itu begitu. Kalau pengen ditolong oleh Allah harus menjadi orang yang bertakwa. Jadi kalau kita bertakwa akan ditolong oleh Allah, akan diberikan rezeki oleh Allah. Ini buat apa itu? Makan juga tidak bisa lagi. Jadi itu adalah sebab datangnya rezeki, yaitu apa? Diberi oleh Allah. Nah, kalau rezeki itu dikasih sama Gusti Allah kan, berarti usaha tidak ada gunanya. Ngapain kita berusaha? Kan rezeki diwenehi Gusti Allah. Meskipun kita jungkir balik golong komen, ini nggak diwenehi sama Gusti Allah, ya gak itu rezeki Ustaz. Meskipun kita males, kalau dikasih Allah rezeki, yo itu rezeki. Wong kafir loh Ustaz. Wong kafir, wong barat, wong kafir itu suki-suki. Itu dikasih rezeki sama Allah. Padahal wong kafir itu. Nah kita orang yang beriman, miskin gak dikasih rezeki sama Allah. Jadi mending kafir atau mending beriman. Itu salah jenis yang kedua ini, ya. Ini salah jenis yang kedua. Yang pertama tadi salah, yang kedua salah meneng. Gitu. Nek bonus cukup pasrah ya Gusti Allah, pasrah ya. Ya jenenge wong
diberikan Allah, itulah rezeki kita. Manusia tidak perlu bersusah payah dalam mencari rezeki. Sopo sing dibenehi rezeki gak perlu lah. Susah payah semangat apa etos kerja gak perlu, gak ada hubungannya. Semua itu sudah jatahe ta. Aku sudah jatahe, anakku sudah jatahe, bojoku sudah jatahe. Ya sudah jatahe apa ngoyo-ngoyo, gak perlu ngoyo-ngoyo. Apalagi pekerja pabrik itu kan begitu. Aku ngoyo-ngoyo, wis dijatah karo Gusti Allah. Aku sakmono. Sakmono kok mesti sakmono wis dijatah wis gak luwe. Kurang iya. Nah, sering begitu ya? Ya. Itulah pemahaman rezeki yang salah jenis kedua. Kok salah Ustaz? Kita bahas, pentingnya ngaji kan begitu. Bahas sidik-sidik, dibahas satu persatu kan. Makna rezeki secara bahasa. Rezeki atau rezako itu bermakna pemberian, Jadi rezeki dari kata rozako yang bermakna pemberian. Jadi rezeki itu pemberian. Apa sing diwenehi Gusti Allah, itulah rezeki. Rezeki tidak sama dengan kepemilikan. Nah, tadi kan sudah saya singgung tuh tentang kepemilikan. Milik punya laptop, punya harta, punya uang, punya mobil, punya rumah. Rezeki itu nggak sama dengan kepemilikan. Kok nggak sama, Ustaz? Iya, contoh sehat itu rezeki apa bukan? Rezeki, tapi kesehatan itu bukan kepemilikan. Pernah nggak bilang, aku punya sehat itu sempat tenang. Pernah ngomong gitu nggak? Nggak pernah. Tapi kalau ngomong, saya punya rumah bagus banget. Pernah ngomong gitu? Nah, itu cerita tentang kepemilikan. Tapi kan nggak mungkin kita cerita, saya punya sehat yang bagus banget. Gitu. Percaya nggak sama saya? Ustaz gendeng gitu, maksudnya apa gitu? Punya kesehatan yang bagus banget itu kayak apa ya? Nah, maka kesehatan itu rezeki, tapi bukan kepemilikan. Pinter, rezeki atau bukan? Pinter, rezeki atau bukan? Rezeki. Aku duwe pinter gede banget. Percaya gak? Tidak jelas kan begitu ya. Nah, segala pemberian itu kan rezeki apa? Pemberian dari Allah kan begitu. Makanya pinter, solih, sehat, termasuk kepemilikan juga itu juga rezeki pembagian. Tapi nggak sama. Ya. Kepemilikan itu hanya sebagian kecil dari makna rezeki. Makanya kadang-kadang jenengan kalau berdoa itu kadang-kadang ngapunten ya ngapunten. Itu maksudnya itu nggak pas. Contoh, ya Allah, di masjid. Aku sholat maghrib, aku sholat isya. Kok berikan aku setiap hari yang berbukan ya Allah. Pakai nangis-nangis. Terus itu amin. Nah, keluar masjid, ketemu sama temannya. Mas Wawan, gimana teman-teman? Baru ketemu kita. Ngobrol lah ya. Ayo juga tutup. Ayo ke rumah nih. Kita cuma SMP lama gak ketemu kan? Oke. Akhirnya datang di warung kopi, ditraktir sama temannya. Kopi. Coba gorengan. Apalagi? Makan. Setelah itu dia nggak bersyukur. Begitu pulang ke rumah biasa aja. Ya pasti biasa aja tadi. Traktir kan biasa aja. Saudara, apa yang kamu lakukan? Kamu berdoa di hadapan Allah waktu isya tadi. Ya Allah berikan aku rezeki yang halal, yang barokah. Lah kau wis ditraktir karo kancamu. Itu halal dan barokah. Doamu wis dikabulkan oleh Allah. Pertanyaannya, kamu sudah bersyukur atau belum? Loh, kenapa kamu nggak bersyukur? Dan doanya harus dikabul nih. Tutu iku Ustaz, tutu iku. Nek
duduk iku berarti sing endi saudara, ngono lho. Makane nek berdoa iku sing kena, ngono lho. Sing kena, maksud sing kena itu sing cetok. Lalu di hadisnya di pertemuan yang kedua kalau saya disampaikan, mintalah kepada Allah meskipun itu hanya sendal jepit. Loh, berarti apa? Ya Allah berikan aku sendal jepit itu loh. Betul nggak? Nah, saya ingin jelas itu apa maksudnya. Ojo ngomong rezeki yang halal barokah tapi begitu dikabulkan Allah kita nggak pernah bersyukur. Apa maksudnya rezeki itu? Ya Allah, aku ngaji neng-neng ya Allah, tapi gak ada sepeda motor. Ya Allah berikan aku sepeda motor. Sepeda motor ya Allah, motor Vario yang baru ya Allah, kan gitu. Loh kok Vario nya benar bisa boncengan kalau bojoku. Jelas aku berdoa. Oh pengennya Vario. Jadi begitu Allah ngasih, kemudian kita akhirnya sampai bisa beli Vario, kita tuh bersyukurnya itu luar biasa. Kenapa? Karena merasa doa kita dikabulkan. Nah selama ini kita berdoa, ini mendapatkan rezeki, itu sudah setiap hari dikabulkan oleh Allah, tapi kita nggak pernah bersyukur. Kenapa? Karena doanya nggak jelas tadi. Sama kita. Ya Allah, aku pengen anakku menjadi anak yang berguna ya Allah. Saya tanya, Satpam berguna nggak? OB berguna nggak? Nah maksudku itu anaknya pengen jadi Satpam atau jadi OB? Duduk itu ya Allah kan gitu. Terus apa? Sing jelas. Satpam itu berguna saudara. OB juga berguna. Itu pekerjaan yang mulia. Pertanyaannya itu kan yang jadi doamu juga ya Allah. Terus apa? Penghafal Quran ya Allah. Ya ngomong penghafal Quran begitu loh. Nah doa itu menurut saya juga harus sama. Apa itu harus sama? Suaminya pengen anaknya hafiz Quran, bojone pengen jadi dokter, wong tuane toko bapake pengen anaknya jadi arsitek, ibuke toko bapake pengen anak itu jadi akuntan. Engko baik teko ibuke pengen anak itu jadi guru atau dosen. Engko bapake pengen jadi doane masing-masing kabeh. Ya Allah, pengen aku hafal Quran, sing bojone doa. Ya Allah, pengen jadi dokter. Orang tuane, ya Allah, aku pengen jadi ini. Putuku pengen jadi ini, putuku pengen jadi ini. Karena sing podo kabeh. Lho terus piye ngono Ustaz? Yo ngomong sing penak, musyawarah. Kan ketemu. Karena ada pertemuan keluarga tuh, misalkan lebaran atau apa. Orang tua tuh suruh memperkenalkan anaknya. Apa itu? Insya Allah Bu, Bapak, mohon doanya. Saya pengen anak saya jadi penghafal Quran. Jadi tolong doakan anak saya sebagai penghafal Quran. Oh, itu karepe. Ya itu. Jadi bapak, ibu, mbah, sing wedok, mbah toko ibu sing lanang sing wedok. Itu doanya sama semua. Sama kita juga ketemu sama teman-teman kita juga begitu. Ketemu teman yang soleh, Ustaz, minta tolong doakan anak saya jadi penghafal Quran. Begitu. Jadi Ustaznya juga jelas mendoakan penghafal Quran. Dan semuanya itu berdoa kepada anak itu untuk jadi penghafal Quran. Akhirnya apa? Nggak tahu Allah itu mengabulkan doa yang mana kan begitu. Apakah orang tuanya, apakah mbahnya, apakah ustadznya, apakah mana kan begitu. Nah coba sekarang kalau doanya beda-beda, kasih dikabulkan doa yang baik. Aku pengen jadi dosen, aku pengen jadi dosen, dikabulkan oleh Allah dosen. Orang tua tapi dia pengen anakku penghafal Quran, bisa jadi dosen. Gak podo ya dikabulkan doa yang baik, itu bapak. Tapi terlepas dari itu, apapun itu semuanya itu tetap berbentuk rezeki. Jadi rezeki itu nggak sama dengan kepemilikan. Naik mobil, aku di mobil segede semewah, nah, bener. Aku dua anak sing soleh, anak soleh itu apa? Anak soleh itu anak sing gede juga enggak, mewah juga enggak. Ya apa ya? Terus kota soleh
tapi bukan kepemilikan. Ya. Untuk memperolehnya bisa lewat jalan yang halal, juga bisa dari jalan yang haram. Nah, pemberian dari Allah ya itu bisa lewat jalan yang halal ataukah jalan yang haram. Makanya dengan sifat Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, maka mau muslim mau non muslim tetap dikasih rezeki. Baik caranya halal maupun caranya haram tetap dikasih rezeki. Lu kalau itu kok susah ya? Iya, jalannya haram tapi tetap diwenehi karo Gusti Allah. Maling caranya haram tapi tetap diwenehi sama Gusti Allah. Kenapa? Karena sifat Rahman dan Rahimnya Allah itulah, maka Allah memberikan rezekinya kepada siapapun. Paham ya? Kalau nggak paham nanti dicatat, ditanya. Mulai dari minggu kemarin itu ada lembaran, ada pulpen gitu. Tapi kayaknya nggak terpakai, makanya hari ini nggak disiapkan. Semuanya tetap disebut sebagai rezeki. Ya. Nah, ini peta rezekinya. Allah melalui sebab, ya, sebab ngasih rezeki dengan melalui hal-hal, ya kondisi. Ya bisa kondisi A, B, C, D, E, tapi sifatnya tidak pasti. Ya. Dari hal-hal itulah usaha manusia melakukan sebuah usaha atau beberapa usaha agar rezeki itu menghampirinya. Ada usaha yang halal, ada usaha yang haram. Usaha yang halal maka rezeki halal, usaha yang haram maka rezeki haram. Rezeki yang halal, alhamdulillah salah satu adalah kepemilikan. Pandangan yang semestinya bagaimana terkait dengan rezeki? Karena al-asbab, sebab itu di luar kuasanya manusia. Manusia nggak bisa ikut campur mengenai al-asbab. Karena itu berasal dari Allah. Maka itu ketetapan Allah, maka apapun yang diberikan Allah harus diimani dan diyakini. Karena itu berasal dari Allah, maka itu ketetapannya Allah. Ya, sudah berdasarkan Allah yang menetapkan, ya sudah apa yang ditetapkan Allah wajib bagi kita untuk mengimaninya. Wes, diimani aja. Wes, kan nggak bisa ngapa-ngapain, diimani aja. Contohnya apa? Contohnya ya diimani dan disyukuri, maksudnya diimani bahwa itu berasal dari Allah, disyukuri ya karena itu pemberian. Contoh, jenengan ini hidup di dunia diwenehi ilmu pesek. Bisa diwenehi Gusti Allah ilmu pesek. Iso nolak enggak? Tak bisa. Karena enggak bisa, ya wis diyakini bahwa itu pemberian dari Allah, dan apa yang diberikan Allah pasti itu yang terbaik buat kita. Jadi jika ini hidup pesek, disyukuri karena itu pemberian dari Allah, dan yakinlah bahwa itu pemberian yang terbaik. Karena kalau lancung itu urusannya bisa beda. Kenapa beda? Karena pesek, alhamdulillah itu bojo sing soleh, sing solihah gitu ya. Tapi nek mancung, sapa ngerti untuk bojo sing artis yang nggak solihah kan begitu. Tambah bawa ning rokok, gak bawa ning surga kan begitu. Maka kau jikine sampean gimana? Wong wajar ayu-ayu gledeke bojone entuk sing welek, diimani dan disyukuri karena itu pemberian. Paham ya? Ojo bojone goreng-goreng. Aku ben gak seneng karo wong gak seneng kok dirabi. Terus kersane Gusti Allah ya apa meneh. Terus kersane Gusti Allah gosok jongket-ungkit, terus disyukuri dan dinikmati aja. Kan begitu, betul enggak? Nah, nek kurang enak, yuk berdoa sama Allah semoga Allah memberikan rezeki yang lain kan begitu, betul enggak? Maksudnya anak yang soleh kan, duit akeh kan maksudnya ya. Nah, karena itu ketetapan dari Allah yang diimani dan disyukuri.
Dan itu tidak dihisab. Hidung pesek, rezeki dari Allah nggak akan dihisab. Orang sakit atau sembuh itu pemberian dari Allah nggak akan dihisab. Ya. Nah, ini ada sesuatu atau hal-hal yang berasal dari manusia, yaitu hasil usaha manusia yang tadi ya bekerja apa segala macam, itu adalah ruang lingkup yang bisa kita lakukan, ruang lingkup yang manusia itu bisa bertindak. Nah, inilah yang akan dihisab. Makanya rezeki yang halal itu karena kita yang menempuh jalur yang halal, mencari dapat rezeki yang haram itu karena kita yang menempuh jalur yang haram. Oleh karena pilihan kita, maka Allah akan menghisabnya. Kowe ben kerja maling, bener entuk rezeki tapi kowe maling, dosa. Alhamdulillah kamu kerja mati-matian untuk mencukupi keluargamu di perusahaan halal buat kamu, maka dapat pahala. Gitu ya. Pembagi rezeki dalam dua lingkaran manusia, ya, yaitu yang tadi ya, yang menguasai manusia, yang manusia tidak bisa ikut campur. Keyakinan kepada rezeki berasal dari Allah. Yakinlah bahwa rezeki itu Allah yang ngasih. Yakin bahwa Allah akan selalu membantu kita. Yakin, semangat dalam mencari rezeki. Kenapa? Karena setiap manusia itu dijamin rezekinya oleh Allah, maka membuat kita itu semangat. Karena dijamin. Contohnya begini, Ustaz Hanif, mau nggak ke Papua? Tak jamin nek sampai ke Papua, tak wenehi Alphard model anyar 3 bulan, tak jamin. Semangat nggak? Semangat nggak? Semangat. Sama, Allah memberikan jaminan kepada kita setiap makhluk yang bernyawa, maka tak jamin rezekinya. Karena Allah sudah memberikan jaminan, maka sing semangat nek kerja, sing semangat nek dagang, sing semangat nek bertani, sing semangat kalau berusaha, berbisnis dan segala macam, semangat karena dijamin oleh Allah. Semangat, justru nggak boleh rezeki diwenehi Gusti Allah. Kerja lo gak ngaruh, gak usah kerja, gak usah kerja keras, gak usah, santai aja. Nah itu pemahaman yang keliru. Justru karena sudah dijamin, maka semangat. Seperti para sahabat, Rasulullah dan para sahabat itu dijamin masuk surga. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat? Justru ibadah itu tambah kenceng. Dijamin, maka ibadah itu kenceng. Nah kita juga begitu. Karena rezeki dijamin oleh Allah, maka kerja harus kenceng, bisnis harus kenceng, dakwah harus kenceng, bertani kenceng, bekerja kenceng, pokoknya harus semangat. Itu terjadi. Nah, karena rezeki itu wewenang kita dihisab, maka harus senantiasa terikat dengan syariat Allah. Ada jalur yang halal, ada jalur yang haram. Maka terikat dengan hukum syariat. Yang kedua, senantiasa terikat dengan sunatullah dalam mencari rezeki. Harus terikat dengan sunatullah. Sunatullah. Apa sunatullah itu? Ya apa yang sudah menjadi ketetapannya Allah itu. Ya, harus terikat. Itu sunatullah. Nah, banyak nanti ya. Langkah-langkah kita, satu, keyakinan yang mendalam akan rezeki dari Allah. Ya. Jadi yakin nggak kalau rezeki itu dari Allah? Yakin? Halo? Wah, lemes sekali, mau dulu ya. Yakin apa enggak? Keyakinan mendalam bahwa Allah akan menolong kita. Yakin nggak bahwa Allah akan menolong kita? Oke. Memunculkan semangat dalam mencari rezeki. Semangat? Senantiasa berpegang teguh pada hukum syara, karena dihisab oleh Allah, maka harus terikat dengan hukum syara. Setuju? Setuju. Terikat pada sunatullah, hukum sebab akibat. Setuju? Setuju. Senantiasa
dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, yakin bahwa rezeki dari Allah, yakin bahwa kita pasti ditolong oleh Allah, semangat dalam mencari rezeki, berpegang teguh terus dalam mencari rezeki terhadap hukum-hukum syariat, terikat pada sunatullah, hukum sebab akibat. Apa itu sebab akibat? Ya ada siang, ada malam, itu semuanya sebab akibat ya. Jadi nanti ada ya terikat dengan beberapa kondisi alam. Maksudnya kondisi alam itu kayak apa? Kowe nek kerja mati-matian ya awakmu lara, ceritanya kan begitu pokok jelas sakit, nah, itu terkait dengan sunatullahnya itu begitu ya. Kan enggak mungkin juga orang siang malam berubah jam kerja sebut berpikir kalau 12 memang robot ya kan begitu. Nah, berdoa juga sama Allah ya. Dan doanya yang jelas ya. Jelas, ya Allah berikan aku rezeki yang halal yang barokah. Apa itu? Aku punya utang ya Allah. Pira utangmu? 1 juta ya Allah. Terus piye? Ya Allah berikan aku 120 juta ya Allah. Loh, utangnya 1 juta kok jangan 120? Ini yang 20 juta kok dijuta ya? 1 juta buat bayar utang ya Allah. Kita itu yang jelas. Gitu. Ojo minta rezeki yang halal barokah, rezeki halal barokah. Gitu. Kok dikei rezeki sing halal barokah enggak bersyukur. Apa kae? Lah kok iso bernapas sampai hari itu rezeki halal barokah itu. Gitu. Bersyukur enggak. Jadi kita datang ke sini diberikan cemilan kopi, ya ini doa dari jenengan semua gitu. Karena jenengan minta rezeki yang barokah kan, alhamdulillah kan gitu. Hari ini dikasih cemilan, dikasih kopi, itu berkat doa jenengan. Kalau enggak doa jenengan mungkin enggak ada kayak begini. Dan alhamdulillah juga terima kasih kepada panitianya. Jelas ya gitu. Jelas ya? Panitia mana panitia? Ini panitianya luar biasa. Kita dijamu terus. Kita dikopi terus. Fungsi memahami rezeki yang benar, selalu optimis karena dijamin oleh Allah. Karena rezeki dijamin oleh Allah, optimis kita. Ya. Selalu terikat dengan hukum syara karena jumlah tidak ada hubungannya dengan cara yang dipakai. Jadi jumlah rezeki yang kita dapatkan tidak bergantung kepada cara yang kita pakai. Terus dulu ini pasti dipakai belum tentu. Tidak menghalalkan segala cara dalam mencari rezeki. Kenapa? Karena akan dihisab oleh Allah. Tidak takut menolak rezeki yang datang dengan cara yang haram. Kenapa? Misalkan mau disuap orang, oh enggak, gimana? Kenapa kok tidak takut menolak? Ya karena kan rezeki dijamin. Tolak begini saya mau teko meneh sing ape, ngono lho maksudnya. Makanya meninggalkan riba. Kan riba itu mungkin rezeki juga, tapi ya haram kan begitu. Tolak, oh enggak benar. Disuap orang, oh enggak itu. Sosok suci Allah, bukan sosok suci. Terus apa? Ya itu haram buat saya. Insya Allah dikasih lebih banyak buat saya. Tidak mudah putus asa jika gagal dalam usahanya. Bisnis gagal, putus asa. Kalau putus asa kayak untuk rezeki, putus asa. Kenapa? Loh, kok rezeki dijamin kalau Gusti Allah. Dodolan terus, pasti entuk nanti. Kapan itu? Enggak ngerti. Pokoknya coba terus. Namanya dijamin kan pasti entuk. Cuman kapan itu enggak ngerti kan gitu. Seperti kalau dijamin, pasti entuk. Membuat kita tidak takut berjuang untuk Islam. Oh, jangan mendakwakan Islam. Kok rezekimu gak anu kowe. Sing biasanya kamu entuk dari sana karena kamu mendakwakan Islam. Wah, nanti gak entuk. Contoh. Ini contoh aja. Kan pada saat dulu pemerintah melarang Idul Khilafah kan banyak itu orang khotib Jumat yang gak berani mengkhotbahkan. Kenapa? Karena takut gak jadi khotib lagi. Loh kok takut gak jadi khotib lagi? Iya, karena khotib itu ada uang sakunya saudara. Jadi nek ngomong-ngomong takut kontraknya diputus. Kontrak diputus gak enak bayarannya.
Ini rahasia ya, rahasia yang saya buka. Berarti itu rahasia. Sekarang saya, berapa uang transport yang diberikan kepada khotib Jumat di sekitar sini? Ayo tak tanya sekarang. Kisarannya berapa kisarannya? Berapa? 200. Berapa? 200. 200.000. 200 ya. Mungkin ya. Alah mau 200 ya, aku diputus kontrak gak apa-apa, gak ada masalah kan. Di Jakarta itu ya, Jakarta. Saya pernah di sini khotbah Jumat. Sekali ngisi khotbah Jumat, yang itu mungkin 15 menit ya. Karena di sana harus ditulisi. Ya, di mimbarnya itu kalau ngisi khotbah Jumat itu sudah ada tulisannya. Maksimal 15 menit. Jadi kalau kita jadi khotbah Jumat, khotib Jumat di Jakarta, kalau tulisannya di podium maksimal 15 menit. Begitu pulang, Anda tahu nggak berapa uang transportnya? Kasih tahu sampean, kenapa kadang-kadang di Jakarta itu ada khotib begitu takutnya terputus kontraknya. Sekali ngisi khotbah Jumat, seseorang itu bisa 750.000 uang transportnya, 15 menit ngisi. Sampai nek punya jadwal tetap. Kerja saja dalam waktu 1 bulan gajimu 3 juta. Karyawan lewat. Kerja mau 1 jam kok. Apa 1 jam kok? Setiap minggu ngisi khotbah Jumat 15 menit. Jumat minggu depan kerja yang lain, Jumat minggu depan minggu lain. Semua sebulan itu ada 4 jadwal. Itu saya kepen window 1,5 juta nek pen 4 berarti 3 juta bos. Kerja bos, seulan 1 jam. Ayo. Kurang apa coba? Ayo. Makanya jadi ustaz itu ngalung barokah kalau ngerti ya. Pakai duit ustaz itu kalau saya ngerti. Itu waktu Jumat. Pertanyaannya kan bisa jadi malam hari apa ngisi kajian bakso bisa bakso maghrib mesti ono uang transport iku nek aku entuk ustaz di Jakarta makanya daripada kerja sore-sore nang pabrik kerja 8 jam sedina itu jadi ustaz kesamaan awak tak pegel isine dakwah kok ngene. Apalagi kalau bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu buka puasa bersama. Nah, kasih tahu ya buka puasa bersama. Di sini kantor biasa. Tahu nggak uang sakunya berapa? 1 juta. Sekali ngisi itu. Gak suwe-suwe itu. Kalau paling setengah jam. 1 juta. Ya, selama bulan Ramadan itu berapa kan ada ya? Belum Jumatan ini, saudara-saudara. Rabu, Ramadan itu bulan yang sangat berkah bagi para ustaz. Itu saya serius. Makanya apa ya? Anda jangan meremehkan ustaz dulu loh. Jadi ustaz itu hobi, tapi mendapatkan banyak duit. Kok hobi ulang? Terus memang kewajiban itu ceramah ya bisa ya dakwah kan gitu. Gak dibayar sebenarnya gak ada masalah. Apalagi dikasih kontrakan itu tambah senang saya kan gitu. Ibarat dari begitu. Selama Ramadan ngisi buka puasa bersama seminggu sekali aja 4 juta. Khotbah Jumat 3 juta. Total 7 juta. Saya tanya, ada nggak ceramah habis duhur? Di Jakarta itu ada ceramah habis duhur, ada ceramah habis isya, ada ceramah habis subuh. Tuh, itu ngopeni bulan Ramadan. Jenenge ustaz juga boleh kampung nek wong saku 10 juta itu.
Sekarang tanya, THR-mu setahun untuk berapa? THR dari pabrik lebih dari 10 juta? Kurang. Mending jadi ustaz ala daripada kerja. Tapi nek kene gak ngono ustaz kan begitu. Saya dhewe udah ning kene kan begitu. Itu saya sampaikan aja bahwa apa? Bahwa begini, rezeki itu benar-benar pemberian Allah. Meskipun ustaz itu bukan profesor, bukan doktor, meskipun dia gak punya profesi, kerjaannya cuma dakwah tok ini, tapi tetap Allah memberikan rezeki kepada dia. Sehingga apa? Jangan takut untuk memperjuangkan Islam dulu. Aku nek dakwah terus gak mangan ustaz, jare sopo? Ustaz nek dakwah terus duitnya lu akeh daripada kowe. Tapi aku gak yakin ustaz, itu masalahnya. Ini masalah keyakinan yang harus yakin kan begitu. Ya, jadi juga banyak juga ya kan begini, kita tidak boleh menolak rezeki. Itu benar, nggak boleh rezeki, nggak boleh tolak. Karena rezeki itu pemberian dari Allah, jadi diterima saja. Apapun yang diterima. Diwene 1 juta diterima, diwene 5 juta yo diterima, diwene 1.000 yo diterima, diwene 50.000 juga diterima. Kenapa diterima? Karena bagi umat Islam itu bukan jumlahnya, saudara. Yang kita butuhkan itu bukan jumlah yang 1 juta, 2 juta, 5 juta, yang 50.000, 1.000, bukan jumlah itunya. Terus apa Ustaz yang kita harapkan kok bukan jumlahnya? Yang kita harapkan itu berkahnya, barokahnya, gitu loh. Iku sing penting. Kok iso Ustaz? Entuk 50.000 rupiah, tapi itu berkah dadi nang apike. Apa itu? Ya awake gak pernah loro, sehat terus, gak pernah punya utang, karena semuanya dimudahkan oleh Allah. 50.000. Bisa jadi entuke akeh, aku bisnis 1 juta, 100 juta, 10 juta, 15 juta. Tapi ternyata utangnya akeh, kebutuhannya yo akeh, duitnya entek juga. Nah itu bisa jadi enggak berkah. Jadi bukan nominal yang kita ingin dapatkan, tetapi berkahnya. Nah, gitu loh ya. Makanya nek ono rezeki sing berkah itu kudu maruk. Ngerti maruk? Jadi kalau ada kesempatan mendapatkan rezeki yang berkah, itu jangan disia-siakan. Gimana caranya kita dapat itu? Karena itu di situ berkah. Contohnya cara ini Mas Haris ini, Ustaz datang ke rumah saya, apa ya? Syukuran. Saya ngerti, dulu pekerja keras dan segala macam. Hartanya berkah. Takut, kata siap. Diwenehi panganan kopi tok atau segelas itu tidak ada masalah, bisa jadi ini berkah. Begitu minum kopinya, ternyata tadinya saya mau sakit gak jadi sakit. Yang tadinya saya punya hutang, akhirnya Allah memberikan jalan atau solusi, jalan keluarnya diberikan. Itu karena keberkahan yang kita dapatkan. Makanya sama, jenengan jangan pernah khawatir dalam berdakwah, gitu loh. Dakwah itu penting, sampaikan, ajak orang ngaji atau gak, saya nggak bisa menjelaskan, kalau nggak bisa menjelaskan, ajak ke forum kita, ke kajian kita, itu bagian dari dakwah jenengan. Kenapa? Karena itu yang disampaikan Allah kepada kita. Apa itu? Barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya, gitu loh. Makanya sampai itu tolongan agama Gusti Allah ini tolong gitu. Bagaimana menolong agamanya Allah kita? Ya berdakwah, ngaji dakwah itu sebagai bentuk menolong agama Allah gitu. Kalau ngaji tok itu belum menolong agama Allah. Kan ngaji berilmu.
Tapi kalau mendakwakan, nah itu menolong agama Allah. Maka lakukan itu. Dakwah kepada istrinya, anaknya, tetangganya, diajak ngaji dan segala macamnya, begitu ya. Setuju gak? Biar apa? Biar kita ini ditolong Allah. Nek ditolong Allah, dikasih rezeki yang berkah, dikasih solusi yang nggak kepikiran, nggak terduga-duga pokoknya. Tiba-tiba ditelepon. Kalau dalam hidup saya tiba-tiba ditelepon itu sering banget. Tiba-tiba ditelepon rezeki datang, tiba-tiba telepon rezeki datang. Yang nggak bisa sangka gitu. Oh itu banyak kejadiannya kayak gitu. Yang ada masalah apa tiba-tiba selesai, misalnya apa tiba-tiba selesai gitu. Bisnis pernah bangkrut, modal gak banyak selama itu. Itu sekitar 8 juta lah gitu ya. Kecil-kecilan sama teman-teman bikin ya tantangan bisnis kecil-kecilan. Bangkrut, tapi apa? Tiba-tiba teman saya bilang gitu, Ustaz, jangan khawatir, alhamdulillah sudah diikhlaskan sama investornya yang 8 juta. Alhamdulillah. Yang tadi ya harus utang 8 juta kan begitu kan, sekarang dibebas itu rezeki, belum rezeki yang lain. Insya. Jadi jangan pernah takut berjuang untuk Islam sampai karena kebenaran. Kenapa? Karena rezeki sing menehi Gusti Allah, bukan mereka. Bukan orang-orang yang melarang-larang dakwah kita itu, bukan. Tapi yang ngasih rezeki itu Gusti Allah. Jadi gak usah khawatir. Pasti ada cara Allah yang terbaik untuk menolong kita, untuk memberikan kita rezeki. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Monggo. Masya Allah, penjelasannya sangat berbobot sekali ya. Baik, untuk kali ini saya kasih kesempatan untuk 3 orang penanya. Monggo, soalnya sudah malam juga. Monggo, yang mau tanya. Pertanyaannya boleh terkait dengan materi, boleh yang nggak terkait dengan materi. Kalau bisa saya jawab. Kalau nggak bisa, PR buat minggu depan. Ada yang mau tanya atau mungkin malu-malu mau tanya? Kalau nggak ada pertanyaan, saya boleh bertanya nggak? Itu ada belakang. Oh, belakang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan titipan Pak. Kita kan sudah menghadiri beberapa kali pertemuan terkait hal seperti ini. Jadi untuk membangkitkan semangat, kira-kira amalan apa yang kita dapat selain di dunia maupun di akhirat? Saya kira itu aja. Nah. Ini pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya, kira-kira amalan apa atau pahala apa yang kita dapat setelah mengikuti setiap kajian beliau saya? Kalau terkait dengan menuntut ilmu, itu pahalanya banyak ya. Setiap kita berjalan sampai ke tempat, nah ini kan juga kita mendapatkan pahala ya, doa dari para malaikat dan juga kan didoakan oleh malaikat, itu kan begitu setiap jalan. Termasuk setiap kita ada di sini sampai selesai juga begitu, itu pahala juga ya, yang mengalir apa pahala yang kita dapatkan. Nah, maksud saya mungkin di pembahasan yang tadi itu kan gini ya, kalau dulu kan kita memahami ada namanya bisnis MLM, betul nggak?
Pernah dengar nggak bisnis MLM? Apa itu bisnis MLM? Iya, itu singkatan. MLM itu multi level marketing. Maksudnya apa? Apa yang dimaksud dengan bisnis MLM itu apa? Hah? Pakai apa? Pakai perekrutan. Bisnis MLM itu adalah bisnis yang dijalankan secara ya berjenjang, ya secara berjenjang kan begitu. Dimana kalau jenjangnya sudah banyak, kita tinggal ongkang-ongkang kaki, keuntungan jalan terus kan begitu. Nah, di dalam dakwah itu ada juga sistem MLM begitu. Apa itu? Ya, ini. Contoh, ketika hari ini misalkan saya ngajak sama Mas Haris ini saja, Mas datang ke kajiannya Ustaz Haris. Oh, apa itu? Pokoknya melu. Begitu beliau ini datang, saya dapat pahala kan? Dapat. Beliau dapat pahala kan? Pahalanya berkurang nggak? Dengan adanya saya dapat pahala? Enggak, beliau nggak berkurang, untuk pahalanya. Setiap kali beliau datang ke sini, maka saya dapat pahalanya otomatis. Saya sendiri datang, saya dapat. Mas harus datang ke sini, saya dapat karena saya yang ngajak beliau. Dapat ngalir. Ternyata saya ngajak selain beliau juga ada Haris, ada Budi, ada Joko, ada Arman, ada Paidi, ada Ahmad, anggaplah 5. Datang juga ke acara sini. Jebret, begitu datang, saya dapat plus 5 orang. Pahalanya 5 orang itu saya juga dapat. Ya, itu namanya MLM. Ternyata Mas Haris ngajak orang lain, Sukiti, Sukiman, Sumarno, si Marwan, pokoknya 5 juga dapat 5. Lah tadi teman-temannya Mas Haris saya ajakin juga 5. 5 Jadi begitu datang saya dapat 25. Pertanyaannya, apakah pahala saya ini akan terhenti? Tidak. Selama beliau ini berbuat baik, apalagi misalnya beliau dapat materi, akhirnya hidupnya berubah, tambah wakil. Untuk tambah wakil. Nah, itulah pentingnya dakwah berjamaah itu. Ya. Jadi multi level pahala. Kayak diajak tetangganya, kanan kiri, ya gitu. Gak pernah ketemu Ustaz di WA. Kirimi gambar. Ustaz hari ini berminggu bikin gambar saya itu, sing jaketan lah, sing pecian, sing ngopo lah, semakin mau gambarnya saya bikin viral, kayak artis loh. Padahal kadang-kadang saya tuh malu lihat gambar saya. Kok ini gambarnya panitia lo ya api kan? Maksud saya tuh ada nggak foto bareng-bareng gitu? Coba tuh aku tolong isi nih. Kenapa isi? Khawatirnya itu tersebar ke jamaah akhwat, itu bahaya. Di situ udah ya masalahnya. Kayak bareng-bareng kafe kan enak kan gitu ya. Semuanya itu satu grup foto tempelin di situ. Jamaah, majelis taklim Toliqul Iman misalnya gitu. Dari jebret. Bagus itu kan. Jadi orang itu melihatnya banyak. Oh ini gila, ini apa? Enggak ada kabel ternyata kan begitu. Gitu ya. Jadi insya Allah ngajak orang-orang hadir sini insya Allah dapat multi level pahala. Ya. Kalau menuntut ilmunya ya banyak tadi ya. Itu bisa setiap perjalanan itu didoakan oleh para malaikatnya. Di sini juga begitu, sebelum sampai majelis itu ditutup, maka Allah juga, malaikat juga terus berdoa untuk kebaikan kita. Alhamdulillah itu pengajian itu begitu, ya. Itu jawaban saya. Maksudnya ngomong betul? Oke, alhamdulillah. Yang lain. Oh, yang mana dulu nih?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas soal rezeki, Ustaz ya. Kalau kita melihat di negara kita ini kan mayoritas muslim. Sudah barang tentu karena kita muslim, insya Allah rezeki yang kita peroleh dengan cara halal. Akan tetapi kalau kita melihat kondisi saat ini, hidup tidak semakin mudah, tetapi semakin sulit dengan berbagai macam masalah yang luar biasa banyak, ya, terutama juga hutang kita yang semakin lama semakin banyak. Apakah rezeki yang kita peroleh itu tidak barokah sehingga hidup kita secara individu sampai bernegara semakin terasa sulit? Nah, begitu pertanyaan saya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cerita Mas, ini ada seorang tua menganut ritual pesugihan. Yang ingin saya tanyakan itu, sedangkan anak turunnya itu nggak tahu kalau si orang tua ini melakukan itu. Sampai suatu saat orang tuanya ini meninggal, ya, terus si anak turunnya ini mendapat warisan usaha semua segala yang diwariskan. Apakah si anak turunnya ini mendapat tembus dosanya dari orang tuanya itu? Apakah rezekinya itu halal atau enggak? Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, ini hidup semakin berat. Apakah karena rezeki kita tak barokah atau bagaimana? Maka karena ini sesuatu yang tidak pasti, maka ini jawaban saya ya. Menurut pendapat saya, ada dua hal menurut pendapat saya. Satu, kalau negeri ini adalah negeri yang diberkahi Allah, maka segala sesuatu yang berlaku di negeri ini insya Allah akan memberikan keberkahan kepada warganya. Sehingga apa? Warganya menerima keberkahan, kebaikan terus akan bertambah. Kalau negeri itu negeri yang diberkahi, maka baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang diberkahi. Tapi kalau negeri itu tak diberkahi, maka yang begitu juga banyak sekali aktivitas-aktivitas yang nggak berkah. Kenapa? Sebaliknya, bukan kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan, justru akan keburukan-keburukan yang bisa akan kita dapatkan. Duh, apakah itu mungkin terjadi, Ustaz? Mungkin. Apakah itu bisa terjadi, Ustaz? Bisa. Apa penyebabnya, Ustaz? Sudah kita sampaikan di pertemuan sebelum-sebelumnya itu, ya, bahwa seandainya negeri-negeri penduduk bumi ini beriman, kan gitu, maka Allah akan menurunkan berkahnya dari langit dan bumi. Gitu. Jadi kalau kita ini beriman, kita manusia ini beriman, maka Allah akan menurunkan berkahnya dari atas langit dan bumi. Tapi kalau nggak beriman, ya Allah nggak akan menurunkan berkahnya di atas langit dan bumi. Justru yang akan terjadi adalah fasad. Apa itu fasad? Kerusakan. Nah, pertanyaannya, Ustaz, apakah negeri ini sekarang beriman atau tidak? Kan begitu ya. Kalau beriman kan diturunkan berkahnya oleh Allah. Kalau nggak beriman kan banyak fasad yang terjadi. Betul ya? Nah, apakah beriman atau tidak? Tandanya itu gampang. Awal pertanyaan begini, apakah hukum Allah sudah diterapkan di atas muka bumi ini oleh penduduknya? Belum. Kalau belum, itu
iman itu maksudnya bukan konsekuensi nggak meyakini Allah, yakin, tapi tidak memiliki konsekuensi terhadap keimanan itu, tidak menerapkan hukum Allah. Hukum Islam nggak diterapkan, karena nggak diterapkan maka terjadi fasa kerusakan. Apa salah satu bentuk kerusakan? Contohnya standar hidupnya manusia itu adalah halal dan haram. Hari ini orang tidak melihat halal dan haram, sing penting bermanfaat hajar. Haram bermanfaat hajar. Ya, asasnya sekarang asas manfaat. Jadi bukan haram. Meskipun itu haram, tapi kalau dianggap bermanfaat, dilakukan. Contoh apa? Minuman keras itu haram, tapi katanya bermanfaat. Hajar. Hutang riba itu haram, tapi bermanfaat. Hajar. Menipu orang itu haram, tapi karena bermanfaat dilakukan. Makanya banyak penipuan di mana-mana. Mulai bisnis, pekerjaan segala macam, penipuan pakai banget. Anaknya masuk polisi ditipu sekian miliar, anaknya masuk PNS bayar rokok sekian miliar ditipu juga, belum rumah jual beli ditipu, waris juga ditipu juga, penipuan merajalela sini. Sampai istrinya ditipu juga. Maksudnya istrinya ditipu apa? Harta istrinya dihabiskan suaminya, istrinya ditipu. Penipuan banyak sekali. Korupsi merajalela di mana-mana. Ya itu kefasatan yang terjadi. Fasad, kerusakan. Jadi hidup di sini nggak tambah lebih baik, tapi tambah buruk. Penyakit ada di mana-mana, itu bentuk kefasatan. Macam-macam. Dulu nggak ada COVID, sekarang COVID versinya ada 13 atau berapa? Versi ini kan gitu. COVID dulu nggak ada COVID, sekarang ada COVID. Berkah sudah dicabut ada. Maka salah satu penyebabnya adalah karena manusia tidak beriman, tidak menerapkan hukum Allah sehingga keberkahan itu dicabut. Adanya kefasatan. Satu. Yang kedua, ya karena individunya. Apa karena individunya? Utang wakil Ustaz, utang wakil itu kadang-kadang ojo nyalahi Gusti Allah juga. Ini karena keberkahan di atas muka bumi ini, makanya saya banyak utangnya. Makanya saya mencari rezeki yang halal susah. Yo, enggak begitu juga. Ya, kita perlu mengintrospeksi diri. Itu karena mengintrospeksi diri itulah makanya tadi gitu ya. Penyebabnya ya introspeksi diri. Mungkin ada yang salah terhadap diri kita atau ada yang salah terhadap cara kita. Diri itu apa? Yang mungkin kita perlu introspeksi diri ya. Mungkin kurang solih, mungkin kurang apa, mungkin ada maksiat kan begitu. Maka segera bertobat. Atau utang hubungannya dengan tobat. Nek ditolong Gusti Allah kan apapun yang terjadi semuanya dekat sama Allah. Kalau perlu kita bertobat ya enggak apa-apa bertobat, minta ampunan sama Allah biar dekat sama Allah, biar ditolong oleh Allah kan begitu. Terus menjalankan perintahnya Allah, dan dakwah ya apalah itu. Terus apa lagi Ustaz? Mungkin ada cara kita. Cara kita itu apa? Misal cara ngelola uangnya kurang pas, kurang tepat. Apa itu kurang tepat? Contoh, wayai gak perlu tuku dituku. Apa maksudnya? Contohnya misal gak butuh laptop Apple, gak usah tuku laptop Apple. Gitu. Cukup laptop apa kesemek kayak apa kan gitu. Apa kudu rambutan cukup. Kalau laptop saya ini bekas, pasti murah.
Jadi saya tuh nyari yang baru nggak ada, semuanya bekas. Kenapa? Saya ini kan bekas dikit ya. Saya nyari yang utuh loh, nggak ada ya. Semuanya tuh bekas ya. Nggak tahu siapa yang gigit itu ya. Makanya bekas. Saya dulu sebenarnya anti, juga gitu anti. Orang pada punya BlackBerry, handphone saya itu handphone apa Cina itu juga apa? Awal-awal itu Nexia, zaman dulu. Tak kenal ya? Berarti generasinya beda. Kalau saya Dani itu tahu karena satu generasi sama saya. Jadi semua pakai BlackBerry, saya pakai Nexia. Saya ngisi training di mana-mana itu ditanyain sama peserta. Ustaz, pin BB-nya berapa Ustaz? Gak punya. Wah, gak mungkin gak punya. Gak punya. Wah, masa trainer gak punya pin BB? Gak punya, dibilangin. Handphone saya ya Nexia. Gak percaya. Tak tunjukin. Nih. Sampai dia malu sendiri. Saya punya handphone Nexia kok gak malu. Yang malu dia gitu. Malu karena nanya terus kan begitu. Kenapa Ustaz kok nggak beli BlackBerry? Ya nggak butuh saya, apa yang beli ya? Sampai booming namanya handphone BlackBerry itu saya nggak beli. Sampai akhirnya ada satu orang yang meyakinkan saya untuk beli. Apa itu Ustaz? Dengan BlackBerry ada grup klien-kliennya dimasukkan ke grup, kemudian di-maintain Ustaz. Dari sejak itulah saya pengen maintain klien saya, tak masukkan di grup BlackBerry. Akhirnya saya beli BlackBerry. Jadi yang lain pada beli BlackBerry, saya nggak beli. Sama laptop itu kita juga begitu. Itu saya tuh nggak beli, mau nggak beli laptop MacBook itu. Nanti misi training pakai Toshiba loh. Masa trainer laptopnya Toshiba, kenapa? Nggak apa-apa, pakai laptop saya aja. Ya nggak apa-apa silakan. Teman saya contohnya ada yang MacBook, ada yang Sony, yang gitu ya. Mereka yang pakai itu laptop saya dipakai, nggak apa-apa, silakan aja. Akhirnya pakai laptopnya panitia. Sampai pada akhirnya apa? Sampai pada akhirnya saya dibujuk-bujuk di Rayo itu sudah gini aja. Itu beli MacBook nanti dipakai biar nggak jaga panitia. Wes sampean tuku dicicil entuk. Sama digituin sama orang itu. Berapa sih itu? Ya nggak mahal, 10 juta berapa waktu itu kan? Dicicil boleh? Iya boleh. Dapat ini. Dan itu nggak ganti-ganti sampai sekarang. Nah maksud saya hal-hal yang kayak gitu nggak usah maksa. Aku semua nggak ada yang maksa. Semua nggak ada. Nggak ada yang sama kata, semuanya itu sederhana. Laptop gak duwe, handphone juga welek Ustaz. Tiap hari juga makan iwak asin sama ini. Tapi tetap kayak begini Ustaz. Iya Ustaz. Sing sabar. Siapa tahu itu ujian. Sabar usah tenang, itu yang tahu. Ini kita kayak gitu. Kalau sering mau tahu berarti kan harus kebal kan ya. Harus kebal kan itu bukan masalah lagi. Ya berdoa aja tak selesai bisa ya. Tenang santai ya. Menjawab pertanyaan. Jadi dari dua ya, bisa jadi orang yang salah itu bisa jadi sebenarnya. Menjawab pertanyaannya apa itu? Bagaimana orang ini pesugihan mati meninggalkan warisan? Jadi begini. Sebenarnya ini menurut pendapat saya, nanti saya cek lagi di kitab. Harta itu ada yang transaksinya yang haram, ada hartanya yang haram. Contoh transaksinya yang haram. Riba itu yang haram transaksinya, tapi benda zat uangnya itu enggak haram. Kalau haram itu gak boleh dipakai seluruh orang di Indonesia, harus dibakar. Jadi yang haram itu transaksinya. Nah transaksinya itu antara satu orang dengan orang
satu orang yang lain. Ya, ini haram. Bendanya yang nggak haram tetap, yang haram itu transaksinya. Tapi ada yang bendanya ini haram sampai kemanapun. Apa itu? Contoh, mobil dirampok orang. Mobil dirampok orang, setelah itu dijual ke A, dijual ke B, dijual C, ke D, E, F, G, H, I, J. Maka status mobil ini mau sampai kemana pun tetap haram. Karena ini haram, maka ini harus dikembalikan kepada pemiliknya yang awal. Oleh karena itu, misalnya jenengan punya mobil, terus dirampok orang, dijual A, B, C, D, E, F, G, H, I, J gitu. Begitu sampai ketemu J, itu mobil gue. Nah, hakul yakin bahwa itu mobil saya, itu benar-benar ini mobil saya. Maka mobil itu bisa sampai ambil langsung. Loh, ini tak beli dari sini nggak ada urusan. Karena status mobil itu haram, meskipun bergeser sampai berapa pun itu haram. Jadi ada haram karena transaksinya, ada haram karena zatnya, gitu loh ya. Bagaimana dengan harta hasil pesugihan? Nah, ini yang saya belum pernah bahas sebenarnya. Tapi menurut pendapat saya ini haram zat-zat kalau ambil. Kenapa? Karena udah kesirikan itu udah tingkat tinggi gitu. Cuma nanti perlu dicek lagi ya. Kalau nggak dicek ya ditanyai. Apakah yang haram itu hanya pesugihannya saja, atau termasuk bendanya itu haram total? Nek haram total kan nggak boleh diwariskan, nggak boleh kasih kemana, kan nggak boleh karena haram zatnya ini. Orang korupsi, orang misalkan riba, duitnya dikasih bojone untuk nafkah, itu bagi istrinya sebenarnya halal. Kenapa halal? Karena yang haram itu ribanya antara suaminya dengan banknya, nggak ada hubungannya dengan istrinya. Contoh, utang bank haram nggak dengan bunga? Oke, Indonesia hutang duit ke IMF berbunga haram. Setelah itu dipakai jalan tuh, Prengenan sepanjang jalan tuh, Prengenan sampai Surabaya, dipakai uangnya itu. Pertanyaan saya, boleh pakai nggak di jalan? Boleh. Boleh nggak naik sepeda motor di situ? Kenapa? Mana yang jawab tadi itu? Boleh tapi haram. Boleh tapi haram. Maksudnya piye boleh tapi haram itu? Jadi haram ora boleh gitu. Itu boleh, Pak. Kenapa boleh? Yang haram itu transaksinya antara pemerintah dengan IMF-nya. Warga negaranya itu enggak ada urusannya. Jadi tetap bisa pakai fasilitas itu, enggak apa-apa. Karena yang haram itu transaksinya. Jadi transaksi itu antara satu pihak dengan pihak yang lain. Dibatasi itu, enggak sampai merembet ke yang lain-lainnya itu enggak. Nah, ya boleh. Jadi ada haram transaksinya, ada haram karena zatnya. Nah, pertanyaannya, setahu saya misalnya, nek ada makanan dibuat sesajen, maka makanan statusnya itu haram total gitu. Bukan masalah perilaku sesajennya, tapi sak pangan-panganannya itu haram. Makanya jenengan nggak boleh makan makanan sesajen, itu nggak boleh, karena itu haram. Sehingga kesimpulan saya, ya, nah, pesugihan kayak begitu, duit yang dihasilkan karena syirik itu total menurut saya. Cuma nanti perlu dicek lagi. Nah, diwariskan apa tadi? Itu harus diwariskan zat-zatnya sak barang-barangnya haram, itu nggak bisa diwariskan. Terus dibuang satu orang, ya dibuang memang. Itu pendapat pribadi saya, cuman harus saya cek dulu benar atau tidaknya. Oke, mungkin itu dari saya. Cukup apa belum? Cukup. Oh cukup ya. Kata Pak Hadi cukup aja itu.
semoga terjawab ya pertanyaannya ya. Kamu nanti dicek lagi sama Ustaz Anas. Baik, selanjutnya insya Allah doa penutup ya, saya minta bantuan kepada Pak Parto untuk memimpin doa. Ya. Monggo tak. Alhamdulillah sesudah acara kajian malam ini semoga bermanfaat ya. Tambahan lagi. Dulu tuh kalau nggak salah pernah saya sampaikan soal ngaji di Pacet. Masih ingat ya? Alhamdulillah saya sudah ngomong sama panitianya. Insya Allah akan kita selenggarakan kalau nggak awal September ya pertengahan September. Hari Sabtu Minggu, ya, hari Sabtu Minggu, kalau nggak awal September tanggal 34 atau 10-11 lah gitu ya. Insya Allah nanti hari fixnya akan kita kasih tahu. Siapa yang pengen ikut, monggo daftar, ya daftar ke panitia namanya ikut didaftar, monggo silahkan daftar, gitu ya. Bayar apa enggak Ustaz? Gratis, pajak gratis. Tapi kalau misalkan jenengan mau infak, kita nggak nolak. Enggak infak kita enggak narik ya, jenengan enggak infak kita enggak narik. Kalau misalkan jenengan infak kita terima ya. Jadi enggak ada paksaan, pada dasarnya adalah gratis. Selama 2 hari 1 malam, berangkat hari Sabtu pagi sekitar jam 10 berangkat, nanti pulangnya hari Minggu ba'da zuhur pulang, nginep di sana ya, nginep di sana kajiannya. Nah monggo yang ikut daftar ke panitia biar nanti disiapkan transportasinya. Kalau yang daftar itu ada listnya kan enak tuh, kendaraannya butuh berapa, naik motor apa naik mobil, di sono ini kapasitasnya muat apa enggak vilanya. Yang ketiga makannya butuh berapa selama 2 hari itu lah, nanti semuanya akan lebih jelas kalau pada ikut daftar ya gitu ya. Siapa ikut ya nih? Pengen ikut apa enggak? Ya pengen ikut coba angkat tangan. Monggo yang itu gratis. Ya, alhamdulillah. Nanti yang enggak hadir malam ini, yang biasanya hadir dikasih tahu ya, dikasih tahu. Insya Allah nanti sebelum berangkat pokoknya kasih tahu lah. Yang penting secara waktu disiapkan ya, disiapkan biar bisa ikut. Kalau kerja misalnya kerja, ya mungkin bisa cuti, bisa apa lah gitu ya, atau tuker SIM atau apa gitu. Kalau nggak tanggal 34 ya 10-11. Nanti fixnya insya Allah minggu depan sudah kita kasih tahu kapan jadwal tetapnya. Ya itu sedikit tambahan pengumuman dari saya. Baik, kita tutup acara malam ini dengan istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim. Saya dari sebagai host, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.